yang tak kalah menariknya adalah ini ya, dual brush ya teman-teman. Akan kita oke selanjutnya. Nah seperti itu ya, tampaknya untuk yang ini sudah. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan yang watercolor. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang lebih lanjut mengenai brush ya, dan seni brush yang bisa kita lakukan di Photoshop tentunya. Oke, langsung saja. Misal saya buat file baru ya. Ini filenya Square saja. Jadi misal ini kita mau upload di Instagram itu lebih oke ya. Ya, seperti halnya yang telah kita pelajari pada pertemuan atau video-video sebelumnya. Untuk brush ini kita bisa klik di sini, dan ini saya yakin teman-teman yang nonton ini sudah tidak asing dengan brush. Cuman untuk kali ini kita akan mencoba lebih lanjut, lebih jauh tentang brush gitu. Dan menariknya brush itu apa gitu ya. Menariknya brush tool ini memang menunya agak spesial, jadi memang saya buatkan pembahasan tersendiri di sini ya. Brush di sini kalau kita lihat previewnya di sini itu bisa kita lihat beberapa jenis brush ya. Nah, kalau ini yang bentuknya yang stroke thumbnail ya. Jadi ini terlihat preview goresannya nanti seperti apa gitu. Itu akan terlihat di sini. Kalau preview yang biasanya mungkin di sini teman-teman, yang ini ya, small thumbnail ataupun large thumbnail. Ini yang mungkin punyanya teman-teman yang masih previewnya seperti itu. Kalau mau lebih lanjut preview stroke-nya itu bisa kita lihat di sini. Goresannya seperti apa bisa dilihat di sini. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya sepertinya masih biasa-biasa saja ya. Dan ini saya yakin teman-teman juga sudah paham penggunaannya ya. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya di sini adalah lebih lanjut tentang settingan ini ya teman-teman. Ya. Lebih lanjut tentang settingan ini yang akan kita bahas di panel brush. Maka kita perlu tampilkan panel brushnya di menu window, kemudian pilih brush ya, maka akan muncul tampilan panel settingan brush yang lebih lanjut teman-teman ya. Yang pertama ini ada brush tip shape ya. Di sini ini memungkinkan kita untuk mengatur pengaturan dasar dari brush. Kalau yang di sini tadi ini hanya size ya dan hardness biasanya. Ini kalau yang bentuk yang style ini tidak ada pengaturan hardnessnya. Mungkin kalau yang ini ada hardnessnya. Ini sama seperti yang di sini ya. Size ini ada, kemudian di sini ada rotate ya. Kita rotate kalau coba yang ini ya. Ini kita rotate. Nah, di sini akan beda ya hasilnya teman-teman. Nah, kita putar di sini ya. Nah, ini juga sudah ada di sini, yang ini sama ya. Cuman kalau angle lebih presisi lagi kita bisa atur di sini dengan di menu yang ini, panel brush ini ya. Nah, kemudian yang di sini tidak ada ini teman-teman. Ada flip X, ada flip Y, kemudian ada spacing ya. Yang di sini tidak ada ya. Contoh yang kita lakukan spacing di sini mungkin ini teman-teman. Ini saya atur spasinya, jaraknya. Nah, maka akan terlihat bentuk aslinya brush ya di sini ya. Misalnya size-nya saya perbesar lah. Kalau defaultnya tadi sekitar di sini, jadi smooth, jadi tingkat kerapatannya cukup pendek. Kalau yang ini seperti ini. Ini kalau saya goreskan seperti ini teman-teman. Tapi kalau yang ini, nah gitu ya. Itu kemudian ada lagi flip ya. Flip itu akan terlihat kalau kita perpanjang atau perlebar space-nya seperti ini. Misal flip X ya, atau flip Y kayak gitu ya. Nah, nanti akan sangat terlihat di sini. Oke ya.
angle-nya juga bisa kita atur, teman-teman. Kalau yang di sini tadi kita tidak bisa secara presisi mengatur berapa derajat ya. Kalau ini bisa ya, 90 derajat itu sangat bisa di sini. Oke, itu teman-teman untuk yang brush tip shape ya. Karena ada lagi shape dynamic ya. Ini memungkinkan shape di sini nanti lebih dinamis ya. Ini tinggal kita atur size jitternya, teman-teman. Nah, ya lebih dinamis. Di sini ada yang ukurannya besar, ada yang kecil kayak gitu. Akan terlihat. Ya. Jadi ukurannya bisa acak ya, teman-teman. Kemudian kalau mau merubah juga angle-nya ya, ini lebih acak lagi ya. Untuk coba yang lain, yang mungkin yang paling terlihat kalau yang ini mungkin yang daun yang ini. Nah, ini akan terlihat ketika jitternya ini kita tambahkan ya. Nah, scattering jangan dulu. Nah, ini ya spacingnya kalau kita perlebar dan kita atur shape dinamiknya gitu ya, akan terlihat beda tentunya ya. Nah, namun kalau di sini kalau kita lihat ini masih ini warnanya saya rubah merah sama yang lain ya. Coba merah sama biru lah, yang kontras banget ini ya. Ini, nah sekarang oke, ini lebih berwarna ya, merah ya. Ini shape dinamik, kemudian ada lagi scattering di sini. Ini jadi lebih buyar ya, posisinya lebih buyar. Tapi kalau scatternya ini kita kurangi ya, tidak menjadi buyar ya. Kemudian tekstur ya, kontrasnya mungkin bisa kita atur ya. Nah, mungkin ini akan lebih terlihat ketika ini teman-teman, color dynamic kita aktifkan ya. Jadi colornya, jadi warnanya ya, warnanya jadi lebih dinamis ya. Itu kalau color dynamic kita aktifkan gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang tak kalah menariknya adalah ini ya, dual brush ya, teman-teman. Nah, dual brush ini memungkinkan kita untuk mengcombine dua jenis brush ya. Jadi misal yang ini tadi, yang ini, yang daun ini kita akan gabungkan, kita akan combine dengan jenis brush yang lain. Semisal ini ya, kita goreskan ya. Ini belum begitu terlihat bedanya ya. Coba kita rubah di sini di modenya, misal multiply. Nah, ini mulai sedikit terlihat hasilnya. Nah, oke ya teman-teman. Atau kita balik, coba kita balik saja. Ini yang ini ya, atau yang normal saja, yang standar saja. Kemudian kita dual brush dengan yang ini, nanti akan terlihat bedanya ini. Nah, ini ya. Di dalam brush yang ini ada apa namanya? Ada benang pohonnya ini. Ada daunnya tadi ya. Atau ini color dinamiknya sama matikan. Nah, ini akan muncul kombinasi dua jenis brush ya. Ada yang ini yang biasa, yang lingkar, dan ada yang di dalamnya ada daunnya gitu ya. Mungkin nah, misalnya inilah. Nah, itu ya. Jadi tercombine di sini. Nah, itu ya. Jadi agak ini ya teman-teman. Jadi
brush yang utamanya itu yang ini ya, kemudian di dalamnya ada tekstur brush yang ini, daun ini ya. Demikian halnya yang selanjutnya, itu teman-teman untuk mengkombinasi dua jenis brush. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi untuk penggunaannya ya, apakah seperti ini cukup gitu ya, kemudian apakah ada kita bisa variasikan dengan yang lain gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba brush ini supaya dia mengikuti pola yang kita buat gitu ya. Kita akan coba nanti kita buat menggunakan pen tool, kita bentuk pola, kemudian bagaimana supaya brush itu bisa mengikuti pola dari pen tool tadi. Nah, namun sebelumnya kita tentukan dulu jenis brush yang ingin kita goreskan ya. Misal ini dulu lah, ini aja ya, ini aja, kemudian ini saya kasih color dynamic ya. Oke, saya tes dulu hasilnya seperti ini. Oke. Ya. Saturasi saja. Oke lah, oke. Seperti itu misal ya brushnya nanti. Nah, kita akan buat polanya dulu ya. Pola menggunakan pen tool misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik kanan di ini masih pen tool yang kita select, kemudian klik kanan di garisnya, kemudian pilih stroke pad teman-teman. Stroke pad, kemudian pilih ya, ini banyak pilihan, kita pilih yang brush tool, kemudian simulate pressure, ini terserah bisa dicentang atau enggak. Kalau dicentang nanti akan juga tersimulasikan itu ya, penekanan brushnya gitu. Akan kita oke selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini brush tapi mengikuti pola pen tool yang kita select ya. Nah. Oke ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita klik pen tool. Oh ya, tadi saya lupa, pastikan ini yang terpilih yang pad bukan yang shape di sini. Pastikan ini yang terpilih pad, maaf saya lupa tadi. Kemudian kita tinggal atur bentuknya ya. Misal simbol-simbolnya kayak gini lah ya. Ini kemudian kita klik kanan, pilih stroke pad, ini simulate pressure. Misal ini tidak kita aktifkan, kita coba lihat hasilnya. Nah, ya ini hasilnya jadi itu ya. Kalau biasanya ya ketika kita melakukan brush ataupun pensil ya, itu untuk yang awal kan biasanya pressure-nya tidak begitu kuat gitu ya. Nah, itu dia garisnya jadi kecil ini. Nah, ini akan tersimulasikan ketika kita tadi mengaktifkan simulate pressure ya. Kalau ini yang tidak ya. Jadinya seperti ini. Ya, oke, itu teman-teman untuk yang salah satu yang bisa kita gunakan dengan brush ya. Ya, dengan mengcombine dengan pen tool. Nah, sekarang kita akan coba lagi yang lain ya. Kita akan coba lagi yang lain. Ini akan saya delete semuanya. Saya buat ini juga background saya delete juga sekalian. Ya, saya akan coba lagi, kita coba bermain dengan brush dengan cara yang lain, dan kita akan masukkan gambar ya teman-teman. Kita akan masukkan gambar dan kita akan buat foto ini, foto si anak ini dia seolah-olah ya, foto gambar ini seolah-olah hasil dari goresan kuas atau hasil dari brush tadi, hasil dari goresan kuas ya. Kita akan coba itu.
Nah, maka untuk bisa membuat seperti itu, yang perlu kita tambahkan adalah jenis brush teman-teman. Jadi ini sudah saya siapkan ya, 2 jenis brush, painter brushes sama watercolor mask brushes ya. Nah, ini langkah pertama adalah kita masukkan dulu di Photoshop ya. Karena ketika saya klik brush tool ya di sini, ini jenis brush tadi belum masuk ya. Oh, yang ini sudah, yang watercolor mask brush sudah masuk. Cuman yang painter brushes ini belum masuk ya. Ini kita akan masukkan. Nah, cara yang pertama itu kita klikkan di sini, kita klik di sini, kemudian pilih ya load brushes ya, kita klik, kita ambil dari tadi ya, dari yang tadi ini kayaknya ya. Nah, di sini kita masukkan, atau cara yang lebih simpel lagi, ini tinggal di double klik ya, ini double klik, klik gitu. Oke, sekarang kita cek lagi, harusnya dia udah masuk. Ya, belum masuk ternyata. Kita coba lagi, kita double klik, klik ya, kita cek. Harusnya sih sudah ya. Kalau belum ya kita lakukan dengan cara yang kedua. Karena yang ini saya lakukan dengan cara itu. Kita lakukan dengan cara yang pertama tadi. Klik load brushes ya. Klik load brushes, kemudian pilih tadi ya. Ini yang 20 painter brushes ini kita klik. Nah, harusnya ini udah nambah teman-teman. Nah, ini ternyata yang tadi masuk, cuman mungkin karena masih proses ya, ini jadinya double ini. Sudah, tidak apa-apa. Oke, nah kita sudah punya 2 jenis brush di sini ya. Kita sudah punya jenis brush tambahan ya, 2 jenis brush tambahan, dan ini teman-teman untuk mendapatkannya sangat mudah. Nanti tinggal googling saja jenis brush yang diinginkan, nanti akan muncul di internet dan kita bisa download, dan banyak juga yang gratis walaupun ada juga yang berbayar. Oke, sekarang kita akan melakukan pengoresan di sini di si anak ini. Langkah pertama adalah kita aktifkan layer mask, cuman kita balik, kita flip, kita langsung kita langsung hilangkan gambar ini semua. Nanti kita tambahkan dengan menggunakan brush yang baru tadi. Maka kita bisa klik ini add layer mask tapi sambil tahan Alt ya, Alt. Oke, sehingga tidak terlihat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih jenis brushnya ya. Jenis brush saya akan coba pilih, atau di sini klik kanan. Ini thumbnailnya terlalu besar. Ya, saya pilih yang yang ini, yang dari painter brushes tadi. Misal ini ya. Ini ternyata ukurannya besar banget. Bisa dikecilkan. Oke, setelah itu kita klik. Nah, gitu ya teman-teman. Ini di sini lah. Atau ini saya putar dikit ya. Nah, oke, itu kita lanjutkan. Kita mungkin bisa jenis yang lain. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi begitu seterusnya kita tampakkan wajah si anak ini menggunakan jenis brush yang sudah kita tambahkan tadi. Bisa kita putar. Oke, seperti itu.
Ya, tampaknya untuk yang ini sudah. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan yang watercolor, yang watercolor ya. Ya oke, ini sedikit saya tambahkan sedikit. Jadi nanti silahkan ya teman-teman, silahkan berkreasi sendiri ya buat yang lebih oke ya. Oke. Ya, sepertinya sudah cukup oke. Nanti bisa di ya, oke, supaya lebih dramatis ya, kita tambahkan, kita buat background ini jadi kita buat gradient saja ya backgroundnya. Jadi kita klik di sini adjustment tool ya, adjustment layer tool, kita pilih gradient, saya pilih yang ini saja, kemudian ini kita buat radial. Oke, radial, kemudian scale-nya ini kita perbesar lagi. Oke. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, ini bisa tambahkan lagi misal solid color di sini. Tapi ini nanti hanya untuk filter saja. Untuk filter saja ya teman-teman, supaya lebih kesannya apa, goresan catnya lebih terasa. Ini saya klik, kemudian setelah saya tambah ini solid color, ini kita klik exclusion ya, opacity yang kita kurangi. Ya oke, ini lebih soft gitu ya. Kemudian kontrasnya saya tambahkan. Ya itu teman-teman, dan kalau mau diperbaiki ini juga masih memungkinkan ya teman-teman, kita tinggal atur saja di sini. Coba ini saya perbesar lagi. Jadi ini locknya saya matikan, di lock di apa namanya, di maskingnya. Kalau sudah locknya kembali kita aktifkan. Kita perbesar lagi. Ya oke, seperti itu teman-teman untuk seni brush art di Photoshop ya. Ini salah satu teknik penggunaan yang lain selain tadi bisa dengan mengcombine pen tool. Jadi kalau yang ini tadi kita tambahkan jenis brush dari luar ya, jadi apa, dari luar Photoshop ini ya.
seperti itu ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah kreasi karya teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman. Wassalamualaikum.